komprehensif sehingga mereka bebas membuat pilihan berdasarkan informasi terkait dengan kesehatan serta kesejahteraan mereka ya ibu-ibu. Untuk pedoman lapangannya antar lembaga itu tentang kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana itu merupakan hasil dari suatu proses kerja sama konsultasi yang melibatkan lebih dari 100 orang anggota lembaga perserikatan bangsa-bangsa dan lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam interagency working group atau sering disebut IAWG. Kelompok kerja antar lembaga untuk kesehatan reproduksi dalam situasi krisis. Terus selanjutnya lapangan untuk intervensi kesehatan reproduksi dalam situasi darurat bencana. Zaman sekarang masyarakat politik global juga telah mencatat kemajuan terutama dalam menangani tingkat kekerasan seksual dalam konflik bersenjata resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tapi sayangnya banyak penduduk terpaksa masih harus mengungsi selama berpuluh-puluh tahun di tempat pengungsian eksternal, pemukiman pengungsi internal dan lingkungan perkotaan yang asing bagi mereka lantaran konflik yang telah berlangsung atau sebagai akibat dari bencana. Lebih dari 15 tahun telah sejak Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan 1954 mengakui kesehatan reproduksi sebagai hak asasi manusia dan lebih dari 10 tahun telah dijalani dalam menerapkan praktis pedoman lapangan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan ibu-ibu? Baik ibu-ibu, saya lanjutkan ya. Terus selanjutnya itu ada kesehatan reproduksi pada krisis kesehatan gawat darurat. KIT atau sering disebut dengan KIT. KIT ini hanya dipakai pada bencana besar di mana banyak infrastruktur kesehatan yang rusak, tidak berfungsi dan tidak mampu melakukan pelayanan kesehatan seperti biasanya. Terus yang kedua itu ada KIT berisi alat kesehatan, bahan habis pakai, biasanya digunakan puskesmas maupun rumah sakit. KIT kesehatan reproduksi terdiri dari 3 blok, masing-masing blok ditujukan bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang berbeda ya ibu-ibu. Ya Bu. Selanjutnya KIT terancam untuk penggunaan jangka waktu 3 bulan. Terus KIT kesehatan reproduksi diadaptasi dari standar internasional yang disesuaikan dengan kebijakan dan standar pelayanan kesehatan reproduksi di Indonesia. Terus ada kebutuhan KIT juga ya ibu-ibu ya. Untuk kebutuhan KIT itu tergantung pada masyarakat pengungsi, jenis pelayanan yang akan diberikan serta perkiraan lamanya waktu mengungsi. Nah, di sini ibu ada komponen logistik mengatur penyediaan dan mendistribusikan kit kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada berkoordinasi, yang kedua itu ada mengusulkan. Nah, mengusulkan itu di kesehatan provinsi, kabupaten atau kota ya ibu ya. Terus dinas kesehatan provinsi kota dapat mengadakan sendiri kebutuhan kit. Nah, selanjutnya itu ada penghitung kebutuhan kit kesehatan reproduksi. Untuk penghitungan kit kesehatan reproduksi sudah dirancang untuk sejumlah penduduk tertentu. Saat memesan kit kesehatan reproduksi tidak perlu menghitung jumlah masing-masing alat dan obat, tapi hanya diperlukan data jumlah pengungsi dan perkiraan lama waktu mengungsi ya ibu ya. Alat dan sarana penunjang lainnya itu ibu, yang pertama itu ada tenda kesehatan reproduksi, yang kedua itu ada media komunikasi, informasi dan edukasi, atau yang sering kita dengar itu dengan kata lain KIE ya ibu ya. Terus ada peralatan penunjang lainnya. Nah, di peralatan penunjang ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan reproduksi di situasi krisis kesehatan seperti generator, oksigen bed, tempat pembuangan limbah. Ada yang terakhir itu ada 4 alat ya ibu ya, alat bantu perlindungan diri pada situasi krisis kesehatan dan bencana di mana keadaan menjadi tidak stabil, tidak kejahatan seksual dapat terjadi bahkan meningkatkan terutama pada populasi rentan yaitu perempuan dan anak. Nah ibu-ibu, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai kesehatan reproduksi kegawat daruratan bencana. Bagaimana ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ibu. Baik ibu-ibu, berarti sudah mengerti ya ibu-ibu? Insya Allah mengerti bu. Baik ibu, langsung saja sampai di situ saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.